Oke, nah sekarang ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu untuk mengimplementasikan inventory GUI ini. Yang pertama adalah kita harus kita harus paham bahwa gambar dari inventory GUI ini akan terupdate itu dikarenakan komponen-komponennya kita perhatikan di sini ya. Ini kan sebenarnya ini adalah button-button ya kan. Kalau teman-teman masih ingat kemarin kita membuat ini adalah kita mengimplementasikan ini. Nah ini ya. Ini adalah kumpulan dari button-button ya, yaitu buttonnya kita beri nama sel 0, sel 1, sel 2 dan seterusnya. Ya. Nah, yang kita ingin lakukan adalah mengupdate gambar dari button ini. Kita tahu komponen button ini memiliki komponen image. Nah, komponen image lah ya, source image inilah yang nanti harus kita update gambar image tersebut. Ini kan defaultnya adalah cross, yaitu yang ini ya, cross ya. Tapi setelah ada item yang diambil, tentu default image yang cross itu harus diupdate sesuai dengan item apa yang diambil. Nah, sehingga setiap kali si troll atau game karakter mengambil item, maka komponen inilah source image-nya harus kita update sesuai dengan gambar yang ada di inventory manager ya. Kalau misalnya saya ulangi ya, nah ini di sini di inventory manager bernama dbinv itu kan ada referensi gambar-gambarnya nih ya. Nah itulah nanti gambar komponen image yang ada di button itu kita assign dengan icon-icon ini sehingga tidak lagi bergambar silang. Itu aturannya ya yang harus kita lakukan. Nah, kita akan membuat sebuah metode untuk mengimplementasikan itu. Kita beri nama nanti metodenya misalkan update inventory GUI gitu ya. Nah, mari kita lakukan hal itu. Sekarang saya minta teman-teman semua membuka scriptnya yaitu inventory manager. Silakan dibuka script inventory managernya. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah metode untuk mengupdate GUI tersebut ya. Kita buatkan metodenya, kita buat public saja ya. Agar nanti bisa diakses dari manapun gitu ya. Kita butuh metode yang public. Public void update inventory GUI. Update inventory GUI. Nah, inilah metode dimana kita nanti akan mengupdate GUI-nya. Silakan dibuatkan. Oke, setelah itu saya akan deklarasikan beberapa variabel lokal. Yang pertama adalah variabel untuk mereferensikan dengan nama inventory-nya, lalu image inventory-nya, lalu saya juga butuh variabel untuk mereferensikan dengan jumlah dari GUI-nya ya, jumlahnya. Karena nanti akan dilakukan proses repetasi gitu, repeat gitu ya. Jadi yang pertama adalah integer jumlah inventory ya. Nah, jumlah inventory ini yang dimaksudkan adalah jadi ini adalah jumlah inventory dari item inventory yang sudah diambil oleh si troll. Dimana kita tahu bahwa item inventory itu adalah database yang ini ya, trollback ya, yang sudah diambil ya. Berarti di sini kita sama dengan trollback.count ya, untuk mengetahui berapa banyak inventory yang sudah dia ambil ya.
Nah, lalu kita juga ingin membuat variabel lokal yang baru yaitu string untuk tipe datanya adalah misalkan cell name. Oke. Lalu ada lagi image cell image. Nah, image ini mungkin kalau belum ada berarti harus kita tambahkan di sini using Unity engine ya. .ui ya. Nah, itu. Jadi seperti yang saya katakan ya bahwa proses pengupdatean inventory tadi akan berjalan dalam sebuah block for atau perulangan karena kita akan mengupdate mulai dari item pertama sampai item terakhir gitu ya. Jadi kita lakukan di sini for integer i equal to 0 ya. I masih lebih kecil dari jumlah inventory, lalu i plus plus. Oke. Nah, ini adalah block for yang akan kita identifikasikan ya. Berarti jika total yang ada 2, maka dia akan mengulang dari 0 sampai 1. Ya. Oke. Oke, di dalam block for ini kita akan mengupdate yang pertama adalah cell name-nya dulu. Kenapa kita perlu update cell name-nya? Lihat di sini. Kita lihat di sini ya bahwa button-button ini kita beri nama cell, lalu strip 0, cell, lalu underscore 1, cell underscore 2. Ini memang sengaja saya buatkan dia punya aturan dalam penamaannya. Sehingga kita bisa menyesuaikan dalam perulangan nanti. Tinggal dirubah aja indeks 0, 1, 2, dan 3 seterusnya kayak gitu kan. Ini akan memudahkan kita. Nah, berarti yang pertama adalah di sini kita akan update cell name-nya terlebih dahulu untuk merujuk ke button mana yang akan kita manipulasi. Cell name. Ini kan patternnya seperti itu ya. Pattern penamaannya itu cell underscore. Yang berubah, yang berbeda adalah indeks akhirnya kan. Berarti kita buat seperti ini, cell underscore. Karena nama button di inventory itu semuanya sama depannya, cell underscore. Yang membedakan adalah ketika indeks-indeksnya itu. Nah, indeks itu kan bisa kita update dari nilai i-nya. Berarti ini kita tambahkan i di situ. Ya. Itu string. Ya. Dengan cara seperti ini maka dia akan menjadi sel ke 0. Ketika i-nya 0 jadi sel 0, ketika i-nya 1 sel 1 gitu ya. Nah, lalu setelah kita memberikan penamaan pada selnya, yang ingin kita akses sebenarnya adalah image-nya ya kan. Yang ingin kita akses adalah image. Nah, ini nih. Image di dalam sel tersebut. Nah, berarti kita pun harus membuat referensi nilai dari sel image itu apa. Berarti kita cari dulu sel image adalah game object find ini cell name yang ada di atasnya ini. Jadi dia akan mencari cell underscore 0 gitu untuk perulangan yang pertama. Lalu get komponen image.
Karena yang ingin kita akses adalah komponen image-nya. Oke, sekarang kita update gambarnya, gambar dari inventory tersebut, yaitu dengan cara cell image, gitu ya. Cell image dot sprite kita update langsung adalah kita lihat di sini bahwa kita ingin mendapatkan gambar dari variabel bernama db_inv kan. Itu yang kita ingin dapatkan gambar ya. Maka di sini kita panggil db_inv ya. Kita tahu bahwa db_inv itu adalah list ya kan. Nah, sehingga list itu harus ada indeksnya. Berarti kita kasih tanda siku di sini ya. Dan indeksnya itu diambil dari trollback. Ya, berarti kita tuliskan di sini trollback indeks ke indeks ke i ya. Indeks ke i. Sebentar. Dot db index ya. Lalu di sininya adalah inventory name. Ya. Ini artinya dia akan mencari nama inventory-nya yang ada di indeks yang ada di bag-nya. Gitu. Silakan disimpan lalu tuliskan dulu. Oke, di sini terlihat ada kesalahan bahwa pesan kesalahannya adalah cannot implicitly convert type string to Unity engine.sprite. Nah, kesalahan ini diakibatkan kita tahu bahwa variabel sisi kiri sama dengan ini yang ingin kita assign tipenya adalah sprite. Tapi kita mengassign-nya dengan string. Jadi nggak matching, sprite kok diisinya sama string ya. Sehingga di sini yang kita inginkan adalah bukan inv name tapi inv icon ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari sini dari konstruksinya ya. Ini ya. Nah, ini ya. Name itu string, sedangkan yang sprite adalah icon. Nah, setelah kita perbaiki, apakah pesan errornya masih muncul? Oke, sudah hilang ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memanggil metode tadi yang barusan kita buatkan yang ada di inventory manager ya. Kita sudah membuat metode bernama update inventory GUI. Dan metode itu kita deklarasikan dalam sebuah script dengan nama inventory manager, di mana inventory manager ini adanya di inventory manager. Ya. Nah, sekarang kita harus berpikir kapan metode tersebut harus kita panggil, kapan metode tersebut harus kita eksekusi. Jika kita mainkan gamenya, tentu kita bisa melihat bahwa GUI itu harus diupdate setiap kali troll mengambil item. Nah, peristiwa ketika troll mengambil item itu adanya di mana? Adanya di inventory, di script apa? Di script ambil barang, ya kan? Ya kan? Nah, inilah script ambil barangnya yang dimaksud.
Nah, sehingga metode tadi harus kita panggil di sini, ya, di script ambil barang. Nah, sehingga kita akan bekerja dari dua script yang berbeda, ya. Kita bekerja di script ambil barang, tapi metodenya adanya di inventory manager. Nah, kita harus tahu dulu ambil barang itu adanya di script mana sih? Ambil barang itu adanya di game object mana? Nah, kita bisa searching di sini ambil barang. Nah, oke, di sini terlihat bahwa ambil barang itu ada di setiap item-item ini, ya. Ambil barang ada di setiap item-item ini. Berarti kita harus mereferensi inventory manager di script ambil barang terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman membuka script ambil barangnya. Membuka script ambil barangnya. Nah, lalu kita akan membuat referensi dengan inventory manager di mana kita sudah memiliki ya referensi itu ya. Lihat nih. Kita sudah memiliki referensinya dengan inventory manager sehingga kita tidak perlu buatkan referensinya lagi. Tinggal di sini sebelum di destroy di sini kita buat inventory manager ya dot update inventory GUI. Lalu kita simpan. Lalu kita coba jalankan lagi apakah GUI-nya berhasil diupdate atau tidak, ya. Nah, kita jalankan. Lalu saya tampilkan GUI-nya gitu ya. Nah, ini GUI-nya tampil. Lalu saya jalan-jalan trollnya untuk mengambil salah satu inventory yang ada di sana. Oh, terjadi error. Terjadi error. Sebentar, ini error di mana ya? Nah, ternyata kesalahannya ada di sini ya. Kita ingin memanggil sel 0, sel 1 dan seterusnya, tapi yang kita tuliskan di sini adalah dengan kutip. Nah, sehingga kalau dengan kutip nanti dia akan yang dicari adalah game object bernama cell name, bukan sel 0, sel 1 gitu. Sehingga kutipnya ini harus kita hilangkan. Lalu kita simpan, lalu kita coba lagi. Oke. Nah, ini ya. Sekarang yang diambil yang hard dulu, maka hard ini akan ada di yang pertama gitu ya. Ini. Oke. Kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah bisa mengupdate gambarnya ini dan ini juga clickable gitu. Tetapi, however ya, masih ada sedikit kelainan, keanehan. Saya coba ya. Anehannya apa? Ini inventory-nya nggak saya jalankan ya. Tadi kan saya nyalakan gini ya. Ini saya nonaktifkan. Ini saya ambil. Nah, dia akan terjadi error. Kenapa? Kita lihat di sini. Lihat pesan errornya ya bahwa inventory GUI line 27 dia tidak berhasil menginisialisasi selnya karena dalam keadaan tidak aktif. Nah, berarti kita harus lakukan pengecekan ya bahwa proses itu harus dilakukan ketika selnya dalam keadaan aktif saja. Ya, selnya dalam keadaan aktif saja. Biar tidak terjadi error. Oke, itu akan kita lakukan sehingga di sini ya di bagian sini proses rendering ini ya hanya akan dilakukan ketika selnya dalam keadaan aktif.
Nah, sel itu dalam keadaan aktif bisa kita lihat di ini ya. GUI inventory set aktifnya apa? Kita cek dulu di situ ya. Kita cek di sini if ya, if GUI dot inventory set aktif dengan true. Tuh bisa nggak kayak gini? Nggak mau ya. If GUI inventory set aktif apa sama dengan ya? Sama dengan true. Hmm. Ya ini bukan menggunakan perintah ini. Jadi if GUI inventory active self equal to true. Ya. Oke. Nah, barulah seluruh baris program ini kita letakkan di dalam situ. Nah, kita simpan. Lalu saya akan tes kembali apakah masih terjadi error atau tidak gitu ya. Nah, tidak ya, tidak error. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Walaupun tidak error, ketika i-nya saya jalankan belum terupdate. Ya kan? Apa penyebabnya? Karena pemanggilan metode update GUI inventory itu hanya terjadi ketika si troll mengambil barang, bukan ketika saya menghide show and hide ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Show and hide itu ketika show and hide update GUI inventory harus dipanggil lagi. Itu saja solusinya, sangat mudah ya. Jadi karena kita sudah punya metode ini, maka tinggal panggil ulang metodenya ketika show and hide. Show and hide itu ada di mana sih? Show and hide. Show and hide itu di inventory manager kalau nggak salah ya. Ini ya. Maaf. Ya berarti di sini sama lagi ya. Ini kita copy if di bawahnya sini ya. If gue inventory aktif. Kalau aktif berarti kita panggil update inventory GUI-nya. Nah ini, ya. Oke, saya simpan semuanya, save all, lalu saya tes ulang. Seharusnya sekarang inventory kita sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Oke, ini tidak saya tampilkan GUI-nya. Lalu saya ambil salah satu inventory-nya, lalu saya tampilkan. Nah itu ya, bisa ya. Lalu ini saya gini kan, ambil pun bisa. Atau ketika dalam keadaan aktif pun tidak ada masalah. Ya, dalam keadaan aktif. Oh, nih.
Yang mana dulu? Ini dulu misalnya. Nah, bisa ya. Ini nggak aktif, ini aktif, bisa. Oke. Nah, silakan di coba.